Hai. Energi Qin Yichan menyala. Roh artefaknya akhirnya berperan, berbagi memori, dan resep obat langsung tersedia. Resep obatnya sudah ada, dan bahannya juga sudah dipecahkan 10.000 huagu. Jika tidak, mulailah membuat pil. Meskipun ramuan ini, Qin Yichan belum pernah dihubungi sebelumnya. Ini sangat aneh. Tetapi pencapaian pil master pembangkit tenaga listrik tingkat atas tidak berlumpur, belum lagi pengalaman ramuan majemuk. Setelah sedikit memahami, dia akan mengeluarkan tungku pil kecil dan mulai memurnikan. Sistem. Proses pemurnian secara alami sangat halus. Ziyun dan Lu Xiaolu tidak peduli. Ziyun bahkan berlutut di depan pintu rumah kuno, postur penjaga. Namun, Honglian sangat bersemangat saat ini ketika dia perlu diam. Dia melayang di samping Qin Yichan dan terus berbicara. Kuncinya bukanlah masalahnya, tetapi dia membicarakannya. Ini membuat Ziyun mengerutkan kening. Diam-diam berpikir senior Honglian seharusnya tidak lebih jelas darinya tentang proses pembuatan pil. Qin Yichan juga sedikit mengerutkan kening, tetapi mengabaikan bayangan yang mengambang. Dan setelah mengeluarkan tungku ramuan dan siang 4 yang tumpah, dia berkata dengan ringan, "Abaikan dia. Saya ingin mencoba fokus kekuatan roh saya. Tetapi saya meyakinkan senior bahwa Anda harus menyelamatkan dia. Berdasarkan pencapaian saya saat ini, Anda baru saja menyingkirkan. Yah, mungkin itu benar-benar dapat memengaruhi gangguan saya." Qin Yichan tidak benar-benar ingin membuat Honglian seperti ini. Dia juga tidak tamak, hanya menggunakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti itu saja. Namun, Honglian sangat marah sehingga dia memiliki wajah merah yang memalukan. Nak, sayapnya keras. Berani mengolok-olok senior? Tunggu berani menyinggung perasaanku. Tunggu sampai kamu memadatkan roh primordial. Menginjakan kaki pada hari guru abadi. Band senior benar-benar pecah, dan berubah untukmu. Sudut mulut Qin Yichan berkedut, hanya 2 kalimat. Jadi mengapa berencana untuk membakar batu giok dan batu? Tentu saja, Honglian hanya membuatnya takut untuk menemukan wajahnya. Selain itu, jika langkah memadatkan roh primordial tercapai, bahkan jika yang pertama benar-benar pecah, Qin Yichan tidak akan terganggu. Melihat Qin Yichan, prestasinya tidak lagi dipengaruhi oleh gangguan benda asing. Honglian merasa sedikit bosan. Dia hanya melayang ke Lu Xiaolu, dan berbicara tentang para suster. Ziyun yang digantung juga senang. Saya tidak tahu mengapa, selama bos dan senior Honglian ada di sana, bahkan jika mereka bertengkar dan bertengkar, dia juga menganggapnya cukup menarik. Ziyun tertawa diam-diam. Saya khawatir Mei Wu mengira bos sedang memurnikan ramuan untuk mereka saat ini. Tetapi dia tidak tahu bahwa bos sudah menghasilkan banyak uang di Lin Sangye. Hanya ada 50 ramuan. Pistol ibu itu juga pelit, tapi beli lebih banyak. Bantu saja bos membersihkan ruang. Seperti yang diketahui semua orang, Mei Wu bukanlah uang yang buruk. Tetapi hanya 50 keping ini. Untungnya diperoleh dengan susah payah. Berani mengatakan lebih banyak. Qin Yichan memiliki ide yang sama, tetapi dia tidak khawatir. Selama dia masih mau bekerja sama dengan 10.000 huagu, ramuan yang tidak dia butuhkan bisa dibersihkan dan diganti dengan kristal peri paling praktis. Harum banget. Setelah sehari, ledakan. Tungku pil kecil dibuka, dan siang 4 meluap. Qin Yichan mengeluarkan botol batu giok, mengaturnya satu demi satu, memeriksa daftar lagi, dan mengangkat sudut mulutnya. Sudah selesai. Ziyun mendengar ini, segera bangkit, dan mata naga itu penuh dengan kesalahan. Cepat sekali. Bos, bukankah Anda setuju untuk mengirimkan barang setelah 10 hari? Qin Yichan bingung. Butuh 10 hari untuk membuat janji. Tetapi itu tidak berarti saya bisa melakukannya dalam 10 hari. Ziyun tidak bisa berkata-kata. Rutinitas bos terlalu dalam. Tidak mampu menyinggung. Ada resep obat yang disediakan oleh Honglian. Ditambah pencapaian alchemy Dao yang mendalam. Dan ramuan yang diperoleh Lin Sangye, di mana butuh waktu 10 hari. Tentu saja, inilah yang menjadi keberatan Qin Yichan. Meskipun dia tidak mencapai jumlah total pembelian, dan bahkan ramuan pembelian tak terbatas, dia tidak dapat benar-benar membuat semua rejeki nomplok ini sendirian. Di mata Lin Sangye, dia tidak akan membuat pil, setidaknya tidak ada resep obat. Sebaliknya, dia akan berkumpul dengan sekelompok teman terlebih dahulu dan ingin mengambil kesempatan untuk minum sup. Jika terlalu banyak tembakan, pasti akan menimbulkan keraguan. Bos, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Qin Yichan menggosok dagunya. Sejak aku menaklukkan Ting Xiao Xianzhu, lautan kesadaranku telah melonjak. Jadi aku mengambil kesempatan ini untuk memperluas lautan kesadaran dengan Ting Wei dan berdampak pada tahap tengah langit dalam satu gerakan. Tanda seru. Ziyun tidak punya pendapat, bahkan sedikit kekaguman. Bos benar-benar merencanakan setiap langkah agar cukup memuaskan. Pada hari ke-9, Qin Yichan mundur, dan cahaya guntur tiba-tiba muncul dari waktu ke waktu. Di dalam lautan kesadaran, pohon peri Ting Xiao muncul dari akar pohon guntur. Dengan aliran emas, itu bergerak lebih jauh, seolah-olah akhir dari terburu-buru. Qin Yichan mundur dengan sepenuh hati, tetapi cukup hidup di kota heroik, dan banyak kekuatan sedang mempersiapkan God Fou Sige dari aliansi 10.000 monster.
Lin Sangge bahkan memanfaatkan pusat perhatian 10.000 Monster Lions Guts Festive, mahakarya bisnis, dan penyelidikan yang disengaja, yang juga dianggap sebagai harta karun yang sekarang langka untuk semua kekuatan besar. Di bawah penjualan, sumber keuangan bergulir. Namun, kelangkaan resep obat dan benar-benar persis seperti dugaan Qin Yichen. Jika ada sumber resep obat, apakah Lin Sangge perlu mendapatkannya? Dapat dikatakan bahwa ramuan yang diperoleh perantara bahkan bukan resep obat bahkan di Lin Sangge, yang memiliki dasar yang tidak dapat diprediksi di seluruh dunia. Di dalam Lin Sangge, pria tua kurus itu melapor kepada seorang pria. Pria itu mengenakan jubah biru tua. Meskipun dia jauh lebih muda dari lelaki tua itu, dia lebih kuat daripada mata itu. Tidak hanya itu, napas yang dipancarkan pria itu sama sekali bukan pria tua kurus, tetapi 9 puncak lapisan surgawi. Setelah menyerahkan akun, pria itu berkata dengan ringan, bagaimana dengan akuisisi eliksir baru-baru ini? Kekuatan-kekuatan itu mendesak. Orang tua kurus mendengar ini, tidak bisa menahan nafas. Tidak ada gunanya menjadi cemas. Tidak ada yang akan mengambil tindakan apapun. Dan kami tidak bisa memberi mereka begitu saja. Orang tua itu sedikit tidak berdaya. Di makam para dewa, hanya ada sedikit orang yang memiliki ramuan. Selain itu, ada obat mujarab yang bisa mereka gunakan. Dan pastinya tidak akan dijual. Adapun ramuan yang tidak tersedia, siapa yang dengan sengaja mengambil risiko besar ke makam para dewa hanya untuk mendapatkan lebih banyak kristal peri? Oleh karena itu, situasi akuisisi secara alami tidak optimis. Tetapi wajah pria berjubah biru itu tetap tidak berubah. Dan suaranya selalu datar. Jangan terburu-buru. Kami menjual lebih banyak dan membeli lebih sedikit. Kami semua menghasilkan uang. Dan kekuatan lain cemas. Bagaimanapun, itu bisa terjerat oleh semua kekuatan besar untuk bertanya tentang eliksir sepanjang hari. Itu benar-benar bisa membuat orang merasa tidak enak. Setelah 9 hari, di timur kota, di sebuah rumah kuno yang terpencil, gelombang udara tak terlihat melonjak. Dan siluet ramping mengelilingi seluruh tubuh, cerah dan cerah. Bang! Di dalam laut kesadaran, aliran emas melonjak, dan sepertinya lautan telah membuka bagian lain dari wilayah laut. Gelombang emas bergulir bahkan lebih bergelombang. Dan kekuatan roh dihormati oleh kemuliaan emas, duduk bersila di lautan emas, menghadap dengan tenang. Seolah-olah itu menyinari segalanya, penguasa cahaya keemasan. Pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm Intermediate. Terobosan. Qin Yichen tiba-tiba membuka matanya, mata bintang lebih tajam dari sebelumnya. Dan dia takut melihat langsung seperti obor. Segala sesuatu di depannya tampak lebih jelas dan lebih jelas. Mendengar awan ungu yang bergerak menjaga ruangan yang padat, dia senang, selamat untuk bos.